Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian selalu sehat walafiat. Jumpa lagi dengan Ibu Dita Kodarianti dan akan mengajak kalian untuk belajar geografi. Ibu harap kalian menyimak materi dari Ibu Dita sampai selesai ya, supaya kalian memahami materi dengan baik. Anak-anak, pembahasan kita kali ini yaitu tentang konsep wilayah, perwilayahan, serta pembangunan dan pengembangan wilayah Indonesia. Pembahasan yang pertama yaitu konsep wilayah. Konsep wilayah ada 5: wilayah homogen, wilayah nodal, wilayah perencanaan atau pengelolaan khusus, wilayah administratif politis, dan wilayah pesisir. Yang pertama, wilayah homogen. Wilayah homogen lebih menekankan pada aspek homogenitas dalam kelompok serta mengoptimalkan perbedaan antar kelompok. Nah, sebagai contoh, kalian bisa lihat peta curah hujan berikut. Dalam peta tersebut, terdapat perbedaan warna-warna antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Nah, perbedaan warna tersebut ternyata ditentukan dari jumlah rata-rata curah hujan setiap tahun. Ternyata antar satu wilayah dengan wilayah yang lain tentunya berbeda ya. Yang kedua yaitu wilayah nodal. Wilayah nodal ini lebih memfokuskan pada pengendalian pusat dan ketergantungan terhadap pusat bila dibandingkan dengan batas wilayah. Nah, anak-anak, sebagai contoh kita lihat gambar berikut. Gambar tersebut merupakan gambar hutan mangrove. Nah, hutan mangrove merupakan hutan yang berfungsi sebagai penyangga wilayah pantai dari abrasi. Contoh lain, kita bisa lihat kota-kota yang berada di sekitar Jakarta, seperti Depok, Tangerang, Bekasi, dan Bogor. Kota-kota tersebut merupakan kota satelit bagi Jakarta. Berikutnya adalah wilayah perencanaan dan pengelolaan khusus. Wilayah perencanaan atau pengelolaan khusus tidak dibatasi oleh administrasi, namun dibatasi oleh kondisi alam. Misalnya seperti DAS atau biasa disebut daerah aliran sungai. Anak-anak, batas wilayah DAS atau daerah aliran sungai itu tidak mengenal administrasi. Jadi memungkinkan sekali wilayah DAS terdapat pada suatu wilayah administrasi. Nah, kalau kita lihat, wilayah DAS terbentuk sebagai wilayah perencanaan berdasarkan sistem ekologi sehingga memerlukan perencanaan atau pengelolaan khusus. Dengan kata lain, pengelolaan wilayah DAS ini mencakup semua aspek ya anak-anak, mulai dari hulu, tengah, dan hilir. Karena semua saling berkaitan, wilayah hulu biasa disebut sebagai kawasan lindung. Wilayah tengah disebut sebagai kawasan penyangga dari kawasan lindung. Dan wilayah hilir sebagai kawasan budidaya. Selanjutnya, wilayah administratif politis. Anak-anak, wilayah ini merupakan wilayah perencanaan yang memiliki landasan yuridis politis yang paling kuat. Sebagai contoh, kita lihat peta berikut. Peta tersebut merupakan peta administratif Kabupaten Situbondo. Nah, dengan kata lain anak-anak, wilayah administrasi itu disebut juga dengan daerah otonom, yaitu daerah yang memiliki kekuasaan melakukan pengambilan kebijakan dalam pembangunan dan pengelolaan sumber daya yang ada di dalamnya. Selanjutnya yaitu wilayah pesisir. Wilayah ini merupakan wilayah interaksi antara daratan dan lautan, atau dapat didefinisikan sebagai daerah peralihan antara ekosistem darat dan ekosistem laut. Selanjutnya yaitu perwilayahan atau regionalisasi. Regionalisasi bisa dilakukan dengan 3 cara.
Yang pertama, region uniform. Region uniform merupakan pembagian wilayah yang dilakukan dengan cara mengelompokkan tempat berdasarkan objek atau peristiwa tertentu. Selanjutnya, wilayah nodal. Pada prinsipnya, pembuatan wilayah nodal itu terdapat pusat wilayah dan wilayah pendukung. Misalnya, wilayah DKI Jakarta itu sebagai pusat, sedangkan wilayah lain seperti Tangerang, Bekasi, Depok, Bogor sebagai wilayah pendukung. Yang ketiga, perwilayahan berdasarkan fenomena geografis. Pembuatan wilayah ini bisa berdasarkan dari fenomena yang terjadi pada lapisan geosfer, yaitu litosfer, atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Untuk contohnya, perwilayahan yang berdasarkan atmosfer atau lapisan udara. Misalnya, pembentukan wilayah berdasarkan iklim, yaitu kita bisa lihat ada wilayah beriklim tropis, wilayah beriklim subtropis, wilayah beriklim sedang, dan wilayah beriklim kutub. Pembahasan selanjutnya kita yaitu pembangunan dan pengembangan wilayah. Anak-anak, tentunya kalian pernah mendengar istilah pembangunan. Apa sih pembangunan itu? Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, teknologi, kelembagaan, dan budaya. Selanjutnya yaitu pengembangan wilayah. Apa sih pengembangan wilayah itu? Pengembangan wilayah merupakan suatu gerakan sebagian ataupun menyeluruh guna meningkatkan fungsi lahan dan penataan kehidupan sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat untuk memajukan daerah. Dari pengertian tersebut, bisa diartikan bahwa pengembangan wilayah merupakan suatu integrasi antara segala aspek yang meliputi transportasi, pendidikan, kesehatan, pemerintahan, ekonomi, dan budaya. Nah, anak-anak, berdasarkan definisi tentang pengembangan dan pembangunan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pengembangan dan pertumbuhan tidak hanya menyangkut aspek fisik saja. Dalam hal ini, aspek sosial atau manusia beserta interaksinya juga sangat penting dan harus diperhatikan. Berikut beberapa fakta tentang pembangunan dan pengembangan wilayah yang ada di Indonesia. Yang pertama, kesenjangan KTI dan KBI. Kesenjangan ini dilihat dari sumber daya manusia secara kuantitatif atau dari jumlahnya, di mana di kawasan barat Indonesia itu lebih padat dibandingkan dengan kawasan timur Indonesia. Fakta yang kedua yaitu kesenjangan ekonomi antara KTI dengan KBI. Nah, di peta tersebut merupakan struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada tahun 2019, yang mana ternyata pada peta tersebut masih didominasi oleh kelompok provinsi yang berada di Pulau Jawa. Fakta berikutnya yaitu kondisi sumber daya alam atau SDA. Anak-anak, coba perhatikan peta berikut. Pada peta berikut bisa kita lihat kalau di kawasan timur Indonesia itu mempunyai sumber daya alam yang cukup melimpah. Namun karena faktor geografis, sumber daya alam di sana belum dieksploitasi secara maksimal. Sedangkan sumber daya alam di kawasan barat Indonesia sudah dieksploitasi secara besar-besaran.
Fakta selanjutnya yaitu kondisi sumber daya buatan atau infrastruktur di kawasan timur Indonesia masih sangat terbatas dan terkonsentrasi hanya pada wilayah-wilayah tertentu. Pembahasan selanjutnya yaitu permasalahan pembangunan dan pengembangan wilayah di Indonesia. Yang pertama, pembangunan beberapa sektor belum merata. Anak-anak, hal ini bisa dilihat dari masih banyaknya wilayah yang tertinggal, baik dari segi teknologi maupun dari segi pengetahuan. Yang kedua, yaitu potensi yang ada di suatu wilayah belum dikembangkan. Untuk mengembangkan potensi suatu wilayah membutuhkan SDM yang tinggi. Apabila SDM di suatu wilayah itu tinggi, maka pengembangan potensi wilayah akan dilaksanakan dengan baik sehingga akan tercapai kesejahteraan penduduk. Yang ketiga, kesenjangan pembangunan desa kota. Seperti yang kita ketahui, pemerintah saat ini lebih memprioritaskan kota dalam masalah pembangunan. Karena pada kenyataannya kota lebih memberikan pendapatan anggaran daerah yang besar dibandingkan dengan desa. Sekian materi dari Ibu Dita, semoga kalian memahami apa yang Ibu sampaikan. Jika ada pertanyaan, bisa menghubungi Ibu Dita ya. Pesan Ibu, kalian harus selalu mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah dengan cara jaga jarak, selalu memakai masker, dan cuci tangan dengan sabun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.